Nggak, dan langsung 7 bulan gitu loh. Langsung 7 bulan, makanya Anda juga nggak ngerti. Terus? Bahkan Anda ceritakan ke teman-teman peruqyah, mereka nggak ngalamin ini. Jin dalam tubuhnya berteriak. Anda tanya, hei jin, kenapa kamu di dalam tubuh ini? Saya suka sama wanita ini. Kemudian saya sengaja mengambil, mohon maaf Ustaz, sperma dari temennya lelaki, seorang ustadz. Ustadz, mau nggak berkenan nggak nikahin nih akhwat? Karena nama antum yang disebut dan lain-lain. Ternyata yang terjadi adalah Jadi tanpa persetubuhan, tapi DNA-nya sama. ya, makanya banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan ini di luar logika manusia. Saya pernah dengar dari antum kayaknya. Ada yang tiba-tiba perempuan hamil keluar anak tapi nggak ada pernikahan. Betul. Itu gimana sih? Oke, saat gini. Banyak yang pengen denger nih. Ada seorang wanita, dia akhwat. Iya, wanita akhwat. Iya, akhwat. Akhwat lebih ke arah yang dia udah paham ya. Iya lah. Ini akhwat soleha. Oh, Masya Allah. Karena datang ke ana dalam kondisi dia berpenampilan nikob tapi full. Iya. Matanya nggak kelihatan. Saking menjaganya. Saking menjaganya. Akhwat ini belum menikah. Akhwat ini belum menikah. Dia pengajar di salah satu pesantren berbahasa Arab. Karena banyak dosen-dosen syekh-syekhnya dari Yaman dan lain-lainnya. Bahasa Arabnya juga fusha, Masya Allah. Akhwat ini punya keluhannya unik, Sat. Kenapa? Jadi ceritanya ketika dia belum datang ke rumah, dia selesai ngajar di waktu siang, ngajar di pesantren, dia istirahat, dia memilih istirahat di rumah. Hari itu dia heran kenapa pengen istirahat di rumah. Biasanya kan udah disiapin tempat karena pengajar, ustazah. Ketika dia di rumah, siang hari dia tidur dengan deep sleep-nya, bangun di bangunan sama ibunya, dia dibangunin. Dibangunin, dia bangun. Selesai dia bangun, dia heran, perutnya gendut. Padahal dia belum menikah. Allahu Akbar. Dia kaget, kok perutnya gendut. Ibunya panik. Kenapa, nak? Nggak tahu nih, perut aku gendut, mah. Nangis. Pastilah, dibangun-bangun kita perutnya gendut, nangis. Ada apa? Panik, keesokannya dia datang ke rumah sakit di USG. Ternyata usia kandungan udah 7 bulan jalan. Lah, proses hamilnya gimana? Makanya. Kalau dia udah nikah, kemudian hamil, Anit bisa bilang berarti suaminya tega menghamili istri sendiri. Kalau dia udah nikah. Kalau dia belum nikah, kita bingung nyalain siapa. Nggak, dan langsung 7 bulan gitu loh. Langsung 7 bulan, makanya. Anda juga nggak ngerti. Terus? Bahkan Anda ceritakan ke teman-teman peruqyah, mereka nggak ngalamin ini. Akhirnya ketika itu, yaudah, memutuskan untuk datang ruqyah ke Ana minta mereka ruqyahnya direkam. Khawatir ada sesuatu yang disampaikan. Subhanallah, benar. Jin dalam tubuhnya berteriak. Ana tanya, hei jin, kenapa kamu di dalam tubuh ini? Saya suka sama wanita ini. Kemudian saya sengaja mengambil, mohon maaf Ustaz, sperma dari temennya lelaki, seorang ustadz, dan dimasukkan ke dalam tubuh ini. Allahu Akbar. Jadi diambil sperma orang lain, ustadz, dimasukkan ke dalam rahimnya. Iya. Tapi kan ya logika nih ya. Logika. Pengetahuan. Kalau itu kan sperma harus masuk ya, ada spermanya gitu loh. Ya kalau ilmu pengetahuannya sih cloning, model cloning itu. kan. Ya kan sperma diambil. Bisa masuk. Dari mana? Itu dia yang kita bingung. Itu dia yang kita nggak ngerti. Tapi subhanallah ketika disebut nama seorang ustadz, akhirnya karena bukti rekaman itu, Ana izin ketemu ustadz itu. Ustaz, mau nggak berkenan nggak nikahin nih akhwat? Karena nama antum yang disebut dan lain-lain. Ketika nama itu disebut, subhanallah orang ini mau. Iya, oke, bismillah. Tapi jangan disentuh Ustaz, sampai dia melahirkan. Benar, nggak disentuh. Ketika dia melahirkan, apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah anak ini dites DNA sama dengan lelaki yang dia nikah. Ya Rob. Makanya Ane sering bilang. Jadi tanpa persetubuhan tapi DNA-nya sama. Iya. Gimana Ustaz? Bingung kan? Bingung. Ane juga bingung. Kalau itu menimpa kita gitu loh Ustaz. Dan bukan nggak mungkin juga bisa dibuat laki-laki hamil juga. Bisa. Ada laki-laki kanker payudara. Tuh, kan? Laki. Tapi dia penyakitnya kanker payudara. Ketika kita ruqyah ada jin yang bersemayam. Gitu. Ada lelaki dia LGBT yang tanpa disadari, ternyata ada DNA yang dimainin nama jin.
Oh. LGBT kan laki gelap bini terang. Ya. Masya Allah. Ya Rob. Itu pengalaman yang kedua. Banyak Zat, banyak sekali Zat pengalaman. Diajak berantem pernah Zat majin? Oh banyak. Aneh. Itu kalau diajak berantem enaknya diladenin atau jangan? Aneh gini Zat. Kalau diajak berantem, kebanyakan jin dia memancing emosi kita. Aneh kalau ketemu jin yang dia ngaku jawara, aneh sering berpantun sama dia. Karena ketika dipantunin dia langsung medon tuh umumnya. Iya, aneh bilang, bang ke Mampang, ke Sempora, celana batik, celana loreng. Gue lihat emang tampang lu tampang jawara, padahal lu plastik nasi goreng. Akhirnya dia kan dia nggak berkutik tuh. Makanya gitu. Aneh kalau sering ketika aneh rukyah dia ngajakin berantem, kita tiba wis mau kemana lu? Jadi kita nggak mukul balik, kita cuma nimpalin doang. Mau kemana lu? Ayo, kayak gitu.